perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan hingga sekarang. Negara kita, Republik Indonesia tercinta, telah memiliki presiden sebanyak 7 orang. Mereka semua tentu putra-putri terbaik bangsa ini. Sebut saja Presiden Soekarno yang memerintah sejak tahun 1945 hingga 1968, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden kedua, yakni Soeharto, yang memerintah sejak 1968 hingga 1998, dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Habibie mulai tahun 1998 hingga 1999, dan Presiden keempat Bapak Abdurrahman Wahid hingga tahun 2001, yang diteruskan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri sampai tahun 2004. Kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah selama 10 tahun sebagai Presiden RI yang ke-6, dan yang terakhir Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang menjabat sejak 2014 hingga sekarang. Dari kesemuanya, sejarah Indonesia mencatat ada beberapa nama presiden yang karena suatu hal terpaksa dilengsarkan atau diberhentikan oleh MPR, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan pemegang kedaulatan tertinggi dari rakyat Indonesia. Setidaknya ada 3 orang presiden. Siapakah mereka itu? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, Presiden Soekarno. Sejak peristiwa G30S PKI meletus, popularitas dan kredibilitas Presiden Soekarno terus menurun. Aksi demonstrasi dari para pemuda pelajar di berbagai kota marak, yang akhirnya berujung pelengseran atau pencabutan mandat oleh MPR yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution. Adapun sebab pencabutan mandat itu adalah 1. Kebangkrutan ekonomi, di mana inflasi negara telah mencapai hingga 650%. 2. Kemerosotan akhlak. Perilaku kehidupan pribadi Presiden Soekarno sebagai kepala negara disebut tidak dapat dijadikan contoh yang baik bagi keluarga Indonesia. Dugaan keterlibatan dalam peristiwa G30S PKI yang meliputi membuat kebijakan yang menguntungkan PKI dan melindungi tokoh-tokohnya. Presiden B.Y. Habibie. Presiden RI ketiga yang melanjutkan masa pemerintahan dari Presiden Soeharto yang telah berhenti dari jabatannya dikarenakan krisis ekonomi dan desakan reformasi dari para mahasiswa itu. Meski telah cukup berhasil dalam menstabilkan perekonomian dan mata uang rupiah yang sempat anjlok, serta keberhasilannya menyelenggarakan pemilu 1997 yang disebut paling demokratis dibanding masa sebelumnya. Namun, lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI akibat opsi referendum yang diberikan Presiden Habibie telah mengakibatkan ditolaknya pertanggungjawabannya, sekaligus menyebabkan Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya kembali. Dengan demikian, pertanggungan jawab Presiden Republik Indonesia
Bapak Profesor Baudry Sohibi ditolak oleh majelis. Tiga, Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Untuk kasus lengsernya Presiden Gus Dur, memang simpang siur apa yang menjadi penyebabnya. Namun dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun redaksi menyebutkan Gus Dur kian kehilangan dukungan dari masyarakat karena beberapa kebijakannya yang kontroversial, seperti seringnya kunjungan ke luar negeri, perombakan menteri kabinet yang terus-menerus, lemahnya kebijakan terhadap kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka, OPM, dan RMS, serta wacana penghapusan TAP MPRS tentang pelarangan PKI. Selain itu, juga Gus Dur dinilai telah melecehkan DPR dengan menyebutnya sebagai taman kanak-kanak hingga rencana menjalin hubungan dengan Israel. Sementara itu, Akbar Tanjung yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar menuturkan, konflik antara DPR dan Gus Dur bermula dari langkah Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala yang berasal dari Partai Golkar dan Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Laksamana Soekardi dari PDIP. Pemecatan terhadap mereka membuat Gus Dur berhadapan dengan dua kekuatan politik besar di DPR, dan hal itu mengkerucut dengan pembekuan Partai Golkar. Akibatnya, para anggota DPR yang diketuai oleh Sutarjo Suryo Guritno dari PDI Perjuangan melalui voting menyetujui digelarnya sidang istimewa MPR. Dan konflik itu pun makin meruncing, di mana Gus Dur mengeluarkan dekret pembubaran MPR DPR. Yang jelas, pada 23 Juli 2001 melalui sidang istimewa MPR RI, Presiden Gus Dur dicabut mandat kepresidenannya dan yang kemudian diberikan kepada Megawati Soekarno Putri. Itulah 3 dari 7 Presiden RI yang diberhentikan atau dikartumerahkan oleh MPR. Mulanya Presiden Soeharto akan kita masukkan pula. Namun karena berhentinya tidak dilakukan melalui persidangan MPR, sehingga secara hukum ketatanegaraan berbeda dengan ketiga kasus di atas, maka kami tidak memasukkannya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dan apakah ada presiden kita lagi yang akan menyusulnya? Sekian, terima kasih.